Kita menuju berita pertama. Tribuners terdakwa obstruction of justice Cuk Putranto dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Arif Rahman Arifin dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 12 Januari kemarin. Dalam kesempatan itu, Majelis Hakim mempertanyakan alasan Cuk Putranto mengajak nobar rekaman CCTV di Duren 3. Awalnya Majelis Hakim mencecar Cuk soal perintah Verdi Sambo untuk menyalin dan melihat rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Hakim menanyakan mengapa Cuk Putranto kemudian mengajak Arif Rahman dan Baihuni Wibowo, kemudian Ridwan Soplanit untuk melihat rekaman tersebut. Cuk pun membantah dirinya mengajak orang lain untuk menonton isi CCTV, sebab saat itu dirinya tidak tahu isi dari DVR tersebut. Setelah mengamankan CCTV, saat itu Cuk minta izin kepada Verdi Sambo untuk melihat isi dari rekaman itu. Oleh karenanya, ia perlu adanya saksi untuk melihat rekaman tersebut. Cuk melanjutkan dirinya minta bantuan kepada Baihuni terkait masalah salin CCTV karena dirinya tidak mengerti caranya. Dalam persidangan, Cuk Putranto juga sempat mengaku takkan membeberkan rekaman CCTV rumah Verdi Sambo jika dirinya tidak dipatsus. Mantan staf pribadi Verdi Sambo itu kemudian mengaku bahwa dirinya terpengaruh ancaman sang Kadif Propam kala itu. Sebab bila isi CCTV tersebut bocor, merekalah yang bertanggung jawab. Menurut Cuk, video CCTV yang ditontonnya berisi informasi waktu rangkaian peristiwa penembakan Brigadir Yosua, utamanya soal Brigadir J yang masih hidup saat Verdi Sambo datang ke rumah Duren 3. Untuk diketahui dalam sidang kali ini, JPU juga menghadirkan satu ahli informasi teknologi dan elektronik atau ITE bernama Roni dan Ketua RT Kompleks Polri Duren 3 yakni Seno Sukarta. Sebagai informasi, Cuk merupakan mantan sekretaris pribadi atau SPRI Verdi Sambo saat menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Dalam kasus ini, Cuk Putranto didakwa jaksa telah melakukan perintangan penyidikan pengusutan kematian Brigadir Yosua bersama Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Baihuni Wibowo, dan Irfan Widianto. 7 terdakwa dalam kasus ini dijerat pasal 49 Jo pasal 33 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam dakwaan, ke-6 anggota polisi tersebut dikatakan jaksa menuruti perintah Verdi Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara lokasi Brigadir Yosua tewas. Para terdakwa juga dijerat dengan pasal 48 Jo pasal 32 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, 6 anggota polisi yang kala itu merupakan anak buah Verdi Sambo juga dijerat dengan pasal 221 ayat 1 ke 2 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Isi dalam DVR CCTV tersebut di pukul 2 dini hari. tanggal berapa? Tanggal sudah masuk di tanggal 13. 13 Juli. Iya. Bersama siapa saja saudara saksi? Saya, Pak Arif Rahman, Baihuni dengan Pak Ridwan. Pak Ridwan. Apa isi dalam rekaman di CCTV tersebut? Untuk secara keseluruhan berbicara kedatangan Pak Verdi Sambo dengan Ibu Putri. Kedatangan Verdi Sambo, Ibu Putri, selanjutnya Kemudian dari yang diceritakan kepada kami dan dari hasil konferensi persnya dari Pak Kapolres, ya. Jaksal saat itu Pak Verdi Sambo datang, kejadian tembak-menembak sudah terjadi. Tetapi di dalam video tersebut kami lihat bahwa Pak Verdi Sambo datang, almarhum Joshua masih ada. Jadi di dalam rekam itu ternyata Joshua masih ada. Betul. Bersamaan dengan Verdi Sambo. Betul. Apakah yang saudara saksi lihat itu ada suatu kejanggalan isi rekaman tersebut? Cerita yang menurut saudara saksi sampaikan tadi? Pasti bingung kami saat itu karena kan yang diceritakan kepada kami mulai dari tanggal 9 dan 10 itu posisi datangnya beliau tembak-menembak itu sudah terjadi. Sedangkan di video itu menunjukkan bahwa Pak Verdi Sambo datang, almarhum Joshua masih ada. Itu yang kejanggalan. Iya. Apakah ada situasi kaget di saat menonton tersebut?
Pasti kami kaget semua. Kaget. Terdakwa Arif Rahman kaget tidak? Termasuk. Nah, setelah selesai menonton isi tersebut, apa tindak lanjut saudara saksi lakukan? Karena kita situasinya jadi saat itu situasinya jadi membingungkan. Pak Arif Rahman berdiri, kemudian menghubungi pimpinannya beliau, yaitu Pak Karo Pamina kalau tidak salah, Ya. menelpon. Terus setelah menelpon diberitahu untuk segera diserahkan CCTV. Saudara melihat Arif Rahman menelpon Betul. pada pukul sekira. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.